Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bengkel Vapor Tarakan. Ini pada kesempatan kali ini saya membahas Oxva V Prime ya. Pot ini pada akhir 2025 itu lumayan banyak pemakainya ya. Karena dia punya punya cartridge itu bisa diganti dengan RBA yang tipenya RBA ya. Sama dengan yang pot kecil itu yang pakai RBA juga. Bentar, Telema Elite ya, seperti itulah, tapi ini lebih besar dan daya atau powernya juga lebih besar. Kalau ini kendalanya mati total ya. Jadi sepertinya kalau saya baca-baca di YouTube sih dia kebanyakan karena leaking, entah baterainya entah mesinnya yang kena liquid, jadi dia mati. Kemungkinan juga kalau pengalaman saya kalau memperbaiki pot ya, baterainya pasti low dia, karena kan dia kan tipenya kalau dia terpasang terus. Kalau umumnya mati total gini, dia tetap walaupun ada sisanya kerusakan bukan pada baterai tapi pada mesin, baterainya tetap nyuplai arus ke mesinnya walaupun kecil, tapi karena terus menerus akhirnya dia habis juga. Beda kalau kayak mod yang bisa dilepas baterainya aman walaupun dibiarin. Kalau kayak begini lo dibiarin sebulan gitu, sudah mati total ya walaupun mesinnya normal. Terpaksa kita harus bongkar, cas baterai di luar, baru dia hidup lagi. Oke ya, kita bongkar aja dan kita cek mesinnya dulu. Setelah mesin dilepas dan baterai dilepas, ternyata mesinnya masih normal. Jadi setelah dikasih tegangan 4,1 volt, dia masih hidup normal. Dan baterai ini ternyata kosong melompong, tidak ada voltase sama sekali. Jadi kemungkinan terbesar adalah waktu dicas nggak masuk. Jadi baterai ini kemungkinan besar yang make kan bilangnya mati total ya. Tapi saya bisa menduga kalau dia nggak bisa ngecas dan waktu proses pengecasan itu indikator cas tetap ada tapi enggak mengisi ke dalam baterai ya. Istilahnya itu fake charging kalau di dunia ponsel ya, fake charging. Jadi kalau mamanya dicolok USB, dicolok ke adaptor, dia ngisi. Saya sudah terlanjur ngelepas sih, enggak sempat videokan ya. Jadi tetap dia ngisi, ada indikator charging, tapi voltase enggak masuk, tegangan enggak masuk ke baterai ya, dan enggak ngisi, baterai enggak ngisi. Jadi lama-kelamaan setelah dibiarin habislah dia. Jadi waktu dicek ini 0,6 volt kalau nggak salah ya. Kalau segitu ya habis lah sudah, dan baterainya jadi agak kembung ya karena dia habis total gitu. Oke, jadi kemungkinan besar ini ini ada, sebentar saya matikan power supply dulu ya. Ini ada IC cas ya, di sini IC cas. Kemungkinan besar ini ya. Jadi biasanya sih kalau IC cas ini rusak, dia ada fisiknya yang berubah, mungkin dia gosong atau kena liquid ya, tapi ini bersih. Jadi nanti akan dicek dulu, karena kalau ada arus ada tegangan dari arah USB port ini, dia tampil seperti kondisi ngecas. Jadi kemungkinan ini masih kerja, cuman dia nggak bisa nerusin ke sini ya. Jadi MCU ini kan MCU nih, ini MCU IC charging ini masih bereaksi ke MCU, dan MCU
ngasih ngasih info ke LCD untuk tampilkan kondisi charging, tapi yang sebenarnya voltasenya tidak diteruskan gitu. Cuman dia masuk aja, IC charge-nya bereaksi, oh ada voltase masuk ya dari USB, dari arah USB ini berarti ngecas. Cuman dia tidak bisa meneruskan ke sini entah kenapa. Jadi nanti akan saya lepas dulu, saya cek ulang keseluruhan bagaimana. Setelah dicek ternyata betul ya. Jadi ini, bentar ya, saya fokus dulu. Ini adalah IC charging ya, IC charge. Dan ini short ke ground. Ini kan ada kapasitor ya, kapasitor untuk filtering dia. Ini IC charging ya, untuk filtering. Ini short ke ground. Jadi ini adalah pin ground ya di sini. Nah, pokoknya kalau berurusan dengan pot dan IC charge-nya short atau terbakar, sepanjang urusannya. Karena nyarinya ini, bahkan yang sepadan ini susahnya minta ampun. Jadi biasanya kebanyakan kalau pot-pot kecil itu sudah IC charge-nya ini rusak ya sudah, lem biru. Tapi kalau yang ini kita cari dulu ya, saya cari dulu di kanibal-kanibalan itu, moga-moga ada ya. Tapi ya pesimis juga sih. Kalau tidak bisa dapat yang sama persis, paling tidak dengan yang sepadan ya, kita bisa lihat datasheetnya. Ini IC charge-nya ini kodenya ETA 9168 kah tadi ya. Nanti saya cek lagi ya. Jadi ini akan saya lepas dulu pertama ini, tapi kemungkinan kecil sih dia yang short ini ya. Kemungkinan besar ini. Kalau ini kecil kemungkinannya. Tapi sebelum nyopot kedua ini, LCD ini harus diamankan dulu nih, agak parno saya ini. Apalagi di sini ada LED ya, 1 2 3 4 5. Ini harus ditutup dulu nih. Supaya nanti kalau di blower enggak hancur, kalau enggak ditutup ya hancur ya. Tapi ini, kalau LCD ini fix sudah harus dilepas dulu. Ternyata beneran yang short cuman kapasitornya ya. Padahal sudah saya angkat keduanya. Nyesel saya ngangkat IC charge ini. Jadi ini yang short, kita bisa cek ya. Tuh, dia short, dan saya sudah siapkan penggantinya, kapasitornya sama persis ukurannya ya. Ini aman. Ini nggak baru copotan, tapi tidak short ya, sehat. Oke, jadi ini IC charge akan saya pasang kembali ke sini, dan kapasitor pengganti akan saya pasang juga. Sekarang akan saya coba simulasikan charging ya. Jadi saya pasang baterai. Oke, menyala ya. Sebentar. Ini baterainya memang kosong. Jadi di sini persentase 0%. Sekarang saya coba charge. Oke, kita lihat naik apa tidak. Harusnya dalam berapa saat dia akan naik ya. Tuh, sudah naik 1%. Tadi 0% ya.
tuh sudah naik 2%. Jadi sekarang proses charging sudah berfungsi ya, nggak fake charging lagi. Oke, tinggal dikembalikan ke dalam case. Di sesi ini untuk memperbaiki Oxfa V-Prime yang fake charging ini cukup mengganti satu kapasitor ini aja ya. Sedangkan IC charging ini alhamdulillah aman. Kalau umpamanya fake IC charging ini rusak, terpaksa kita ganti yang sama atau yang datasheetnya sesuai ya dengan IC charging ini, walaupun mereknya berbeda. Memang agak susah sih nyarinya, saya belum coba lihat marketplace, tapi sepintas aja kalau kita bongkar dan kita ketemu cas nggak masuk, kita lihat aja fisiknya. Biasanya sih kalau mamanya IC charging ini rusak, dia fisiknya juga rusak, mungkin terbakar atau kaki-kakinya ada yang gosong. Tapi kalau mamanya fisiknya masih bagus, sepertinya nggak rusak dia, tapi komponen di sekitarnya yang rusak. Mungkin ini kapasitor, mungkin induktor ini dan lainnya ya. Pokoknya jalur dari input ke output, dan si MCU ini dapat feedback dari IC charging. Kalau umpamanya lagi ngecas, dia akan display di sini ya. Cuman masuk apa ndaknya ya tergantung si IC charging ini ya. Nah, jadi untuk sesi ini kayaknya ini perbaikannya mudah sekali ya. Cukup ngecek dulu aja kalau umpamanya di sini short, ya copot aja dulu kapasitor ini. Saya sih ikut insting aja ya, jadi saya copot dua-duanya. Biasanya soalnya kalau ini short, dia ini yang short, tapi ternyata enggak, ini aman aja, kapasitornya yang short. Hati-hati aja pokoknya waktu nyopot ya. Kalau ngeblower lepas aja ini, kita main aman aja, lepas aja ini case-nya LCD ini dan LCD-nya, karena di sini ada LED ya, RGB LED ini ya. Ini bahaya, harus ditutup juga. Setelah dicopot kita harus ditutup pakai isolasi tahan panas. Kalau enggak leleh semua, waduh, malah ganti nanti. Jadi misi kalian ini sukses ya. Nah, pertama yang Oxfa V-Prime ini mati total, tapi ternyata penyebabnya adalah dia nggak bisa ngecas, jadi baterainya sampai habis. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah mengunjungi channel Bengkel Popol Tarakan. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi sharing-sharing tentang perbaikan mod atau I/O ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share semua postingan di channel Bengkel Popol Tarakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.